I'm the one, could you be the one? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Jakarta angkatan 2020. Ingin menjelaskan tentang teknik-teknik keterampilan dasar konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada teknik paraphrasing, yang kedua ada clarification, yang ketiga ada confrontation, yang keempat ada attending, yang kelima dan yang terakhir ada opening. Langsung saja. Yang pertama ada paraphrasing. Definisi paraphrasing adalah pengulangan kata-kata dengan kata-kata yang lebih sederhana. Konselor perlu untuk mengonfirmasi kepada konseli bahwa apa yang ia tangkap sesuai dengan apa yang dimaksud atau dirasakan oleh konseli. Menurut para ahli, menurut Supriyo dan Mulawarman 2006-26, paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli. Yang kedua ada menurut Sofyan Willis 2007-188, paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara sama dengan kalimat yang sederhana. Penggunaan kata-kata dilakukan secara utuh, apa adanya, dan tanpa merubah makna dari ungkapan konseli. Yang ketiga ada menurut Sugiharto dan Mulawarman 2007-57, menyatakan bahwa perubahan kata boleh dilakukan guna rasiona kalimat, namun perubahan itu tidak menggeser arti kata atau kalimat konseli. Tujuan paraphrasing. Menurut Paujan Lupit 2008-31 adalah agar konseli memperoleh balikan bahwa konselor menangkap atau mendengarkan sesuatu yang konseli ucapkan. Sedangkan tujuan dari teknik paraphrasing menurut Sofyan Willis 2007-188 ada tiga. Yang pertama, mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor ada bersamanya dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengendapkan apa yang dikatakan konseli dalam bentuk ringkasan. Yang terakhir, mengecekkan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Fungsi dan manfaat paraphrasing. Paraphrasing bermanfaat untuk mengonfirmasi bahwa apa yang ditangkap oleh konselor sesuai dengan apa yang ingin disampaikan konseli. Kegiatan yang dilakukan konselor dalam teknik paraphrasing menurut Sofyan Willis 2007-188 ada tiga. Yang pertama, dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli. Yang kedua, menyatakan kembali pada konseli dengan ringkas, sederhana, dan bahasa yang mudah. Yang terakhir, mengamati apakah konseli memberi respon yang tegas terhadap pernyataan konselor atas apa yang diungkapkan konseli. Contoh penggunaan paraphrasing konseli. Akhir-akhir ini Bu, saya selalu marah-marah kalau uang saya habis. Padahal sudah saya katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah. Tapi Ibu tidak percaya. Biasanya Ibu tidak pernah seperti itu. Konselor, apakah yang Anda maksud Ibu Anda mulai tidak percaya kepada Anda? Contoh yang kedua, konseli.
itu pekerjaan yang baik, tetapi saya tidak mengambilnya. Tidak tahu mengapa demikian. Konselor, sepertinya Anda masih ragu. Nah, yang kedua dari teknik di atas ada clarification. Clarification menurut Suprio dan Mulawarman 2006-25 mengatakan teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan tegas. Yang kedua menurut Fauzan Lutfi DKK 2008-34. Clarification atau penegasan pernyataan adalah pola respon atau teknik menangkapi pembicaraan dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan konseli melalui pemetikan atau pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Tujuan clarification menurut Sofyan Willis 2007-198 adalah agar konseli dapat menyatakan pesannya atau perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan jelas, alasan yang logis, dan dapat mengilustrasikan perasaan dengan cermat. Menurut Fauzan Lutfi DKK 2008-34 adalah ada 4. Yang pertama, konseli memperoleh balikan bahwa konselor memahaminya secara utuh. Yang kedua, diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Yang ketiga, konseli terbantu mendiskriminasikan perbuatan ataupun situasi yang dihadapi. Yang terakhir, mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dalam. Fungsi dan manfaat clarification. Manfaat penggunaan teknik clarification ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memahami konseli secara lebih utuh. Konselor dapat memahami maksud yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan konseli melalui pernyataan-pernyataannya, sehingga akan memperjelas dan mempermudah konselor mengarahkan proses wawancara konseli. Contoh penggunaan kata konseli, saya benar-benar bingung harus memilih si A atau si B. Konselor, Anda bingung memilih si A yang sangat baik dan mencintai Anda dengan tulus, tapi Anda tidak mencintainya. Atau bertahan dengan si B yang sangat Anda cintai meski si B kerap kali menyakiti hati Anda. Bukankah begitu? Contoh yang kedua, konseli, begini Pak, saya sekarang ini dalam keadaan sulit. Setelah lulus nanti, saya ingin berwira swasta dengan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Tetapi ibu saya menginginkan saya menjadi pegawai negeri. Katanya, jadi pegawai negeri itu lebih tenang dibandingkan dengan jadi seorang wirausahawan. Konselor, pada dasarnya ada perbedaan keinginan antara Anda dengan ibu Anda dalam hal pilih pekerjaan. Yang ketiga, confrontation. Keterampilan konfrontasi adalah usaha sadar konselor untuk mengemukakan kembali dua pesan atau lebih yang saling bertentangan yang disampaikan konseli. Menurut Suprio dan Mulawarman 2006-40, konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien, dan kemudian konselor mengumpan balik kepada klien. Pengertian confrontation dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suprio dan Mulawarman 2006-25 menjelaskan bahwa pengertian dari klarifikasi yakni teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan seger. Yang kedua, menurut Fauzan Lutfi DKK 2008-34
Klarifikasi adalah pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan pembicaraan atau konseli melalui pemetikan atau pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Yang ketiga, sedangkan menurut Aryastuti dan Eko Darmito 2007-38 menyebutkan bahwa klarifikasi merupakan suatu pernyataan yang sering digunakan karena ada pesan klien yang ambigu, di mana pada umumnya pesan-pesan yang klien ekspresikan berdasarkan kerangka acuan internalnya, sehingga tidak begitu jelas atau bahkan membingungkan. Dari beberapa pengertian mengenai clarification di atas dapat disimpulkan bahwa clarification yakni teknik yang digunakan konselor untuk menanggapi konseli dengan cara memperjelas dengan menggunakan kata-kata baru dengan acuan inti kalimat yang diucapkan klien atau menggunakan pertanyaan yang dapat memperjelas jawaban klien atas ucapannya. Tahapan dan prosedur konfrontasi ada 3. Yang pertama, mendengarkan konseli untuk menemukan kesenjangan antara kata dan perbuatannya. Yang kedua, merangkum dan mengklarifikasikan konflik internal dan eksternal yang diakibatkan oleh diskrepansi. Yang terakhir, mengonfrontasikan dengan mengintegrasikan ke dalam tanya jawab dan refleksi perasaan yang difokuskan secara positif dan mengevaluasi efektivitas konfrontasi. Tujuan konfrontasi ada 5 tujuan. Yang pertama, ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya. Yang kedua, ketidaksesuaian antara verbal konseli tentang dirinya dengan perilakunya. Yang ketiga, antara dua tingkah laku nonverbal, kaki gemetar sedangkan bibir tersenyum. Yang keempat, antara dua orang atau lebih, dia berkata begini dan Anda mengatakan begitu. Yang terakhir, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal, konseli menyatakan bahwa dia sangat senang di ruang konseling, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan dan gemetar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam confrontation ada 2. Yang pertama, konfrontasi dapat dilakukan jika hubungan antara konseli dan konselor sudah mencapai kepercayaan. Jika tidak, justru akan terjadi resistensi mempertahankan diri pada diri konseli. Yang kedua, konselor sudah harus cukup yakin tentang apa yang ditujukan sebagai pertentangan dan tidak boleh bicara dengan nada mengadili, menuduh atau memamerkan ketajaman pengamatannya. Kelebihan dan kelemahan konfrontasi. Yang pertama ada kelebihan konfrontasi ada 6. Yang pertama, penerapan teknik sangat mudah sekali diaplikasikan dalam konseling. Yang kedua, konselor dapat mengetahui perasaan konseli yang sebenarnya. Yang ketiga, konselor dapat mengukur keberhasilan konseling. Yang keempat, konselor dapat mengetahui kejujuran konseli. Yang kelima, konseli dapat menyatakan perasaan konseli yang sebenarnya. Yang terakhir, konseli dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuan konseli setelah konselor melakukan teknik konfrontasi. Nah, kelemahan. Konselor sering terjebak dengan emosinya saat melakukan
pertanyaan konfrontasi karena mekanisme pertahanan diri konseli yang kuat sehingga menyakitkan hati konseli, seperti kata-kata atau penekanan suara yang membuat konseli merasa sangat segan untuk bercerita kembali dari masalahnya. Contoh konfrontasi yang pertama, konselor, apa kabarnya hari ini? Konseli, oh, sambil nada datar, dalam keadaan baik-baik saja, Pak. Suara rendah, posisi tunduk, agak gelisah. Konselor, Anda katakan Anda baik-baik saja, tetapi Anda kelihatan seperti ada sesuatu yang kurang beres. Contoh yang kedua, konseli, saya kemarin menjadi juara kelas, Pak, dan saya sangat senang karena orang tua memberi saya hadiah. Konselor, Sony, Anda tadi mengatakan Anda senang sekali mendapatkan hadiah itu, tapi muka Anda pucat. Apakah ini menandakan kalau Anda kurang senang atas pemberian hadiah tersebut? Contoh yang ketiga, konseli, saya sebel dengan teman saya, Bu. Setiap saya meminjami buku pasti tidak dikembalikan. Padahal saya telah memintanya beberapa kali, tapi dia seolah tidak menghiraukan perkataan saya. Konselor, pada intinya Anda kecewa dengan sikap teman Anda. Nah, yang ketiga ada attending. Yang keempat ada attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, atau tingkah lakunya. Attending menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Supriyo dan Mulawarman 2006-19 menjelaskan bahwa attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, atau tingkah lakunya. Yang kedua menurut Sofyan Willis 2004-176 mengemukakan bahwa perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku non-verbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Yang ketiga ada menurut Hari Astuti 2007-27 menjelaskan bahwa attending merupakan kemampuan konselor dalam menunjukkan perhatian secara penuh kepada klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Tujuan attending atau penampilan bertujuan agar calon konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending di berbagai situasi hubungan interpersonal secara umum, khususnya dalam relasi konseling dengan klien. Menurut Sofyan Willis menjelaskan bahwa perilaku attending yang ditampilkan akan mempengaruhi kepribadian klien. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan harga diri klien dengan perilaku. Yang kedua, dengan perilaku attending menciptakan suasana aman bagi klien. Yang terakhir, perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Fungsi attending. Fungsi attending yaitu untuk memusatkan perhatian pada klien. Di samping itu, fungsi utama dari teknik attending adalah untuk mendorong klien agar mau bicara dengan bebas dan terbuka. Attending juga bermanfaat agar konseli merasa dihargai dan terbina secara kondusif. Ciri-ciri perilaku attending. Ada beberapa ciri perilaku attending.
Ciri-ciri attending yang baik ada 3. Yang pertama, menganggukkan kepala apabila menyetujui pernyataan klien. Yang kedua, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Yang ketiga, posisi tubuh agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dengan klien dekat, duduk akrab, berhadapan atau bersampingan. Ciri-ciri perilaku attending yang tidak baik. Pertama, kepala kaku, ekspresi muka melamun, tegang, mengalihkan pandangan, tidak melihat klien saat klien berbicara, dan mata melotot. Yang terakhir, posisi tubuh tegak, kaku, bersandar di kursi, miring, jarak duduk dengan klien menjauh, duduk kurang akrab, dan berpaling. Bentuk dan cara melakukan teknik attending. Carhub 1983 menyatakan bahwa melayani klien merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah secara lebih rinci. Berikut ini dikemukakan sikap melayani yang baik, yaitu ada 5. Kepala, melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab, berhadapan atau berdampingan. Yang keempat, tangan, variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang terakhir, mendengarkan aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam, menanti saat kesempatan beraksi, perhatian terarah pada lawan bicara. Contoh penggunaan teknik attending. Konseling. Assalamualaikum, siang Bu. Konselor. Waalaikumsalam, siang Mbak Pisi. Silahkan duduk sambil berjabat tangan dan mempersilahkan duduk. Konseling. Bu, maaf ya siang-siang mengganggu Ibu. Konselor. Tidak apa-apa Mbak Pisi, bagaimana kabar Mbak? Dengan tersenyum dan memulai percakapan. Konseling. Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar-lancar aja Bu. Yang terakhir ada opening. Opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Opening adalah teknik dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Pengertian opening menurut para ahli. Menurut Supriyo dan Mulawarman 2006-21 menjelaskan bahwa opening atau pembukaan adalah keterampilan untuk membuka atau memulai atau mengkomunikasi hubungan konseling. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam teknik ini adalah menyambut kehadiran klien, membicarakan topik netral, dan memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. Yang pertama, menyambutan pembicaraan topik netral. Yang terakhir, memindahkan topik netral ke permulaan konseling. Tujuan dari opening yaitu konselor memperoleh kepercayaan dari konseli dan akhirnya konseli dapat dengan bebas dan terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Manfaat dari teknik opening. Manfaat dari teknik opening ini adalah terjalinnya hubungan yang baik antara konselor dengan klien, sehingga dengan terjalinnya hubungan tersebut
klien menjadi semakin percaya dengan konselor serta dalam mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Klien lebih merasa aman dan nyaman. Fungsi dari opening. Fungsi dari keterampilan opening adalah mempererat hubungan konselor dengan klien. Opening berfungsi untuk membuka proses konseling secara psikologis. Serta berfungsi juga untuk menciptakan rasa nyaman bagi konseli, sehingga konseli akan merasa tenang dan percaya bahwa konselor dapat membantu dan menangani masalahnya. Dengan demikian, opening sangat diperlukan oleh seorang konselor agar tercapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Teknik opening. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening antara lain adalah penyambutan, inisiasi pembicaraan dan transisi pembicaraan. Pertama, penyambutan nonverbal. Menghentikan aktivitas, membuka pintu atau menjemput, jabat tangan dan senyum, isyarat menyilahkan duduk, menutup pintu, mendampingi konseling masuk, memegang tangan atau memegang pundak bila diperlukan dan tidak riskan atau ada hambatan lain. Isyarat mempersilahkan duduk dan memilih tempat duduk. Yang kedua, verbal, menyambut nama, pujian atau atas kedatangan konseli, menanyakan kabar, menyilahkan memilih tempat duduk. Inisiasi pembicaraan. Topik netral adalah bahan pembicaraan yang sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan klien. Misalnya, hobi, peristiwa hangat, kondisi cuaca, potensi asal lingkungan konseli. Contoh, apakah Anda nyaman dengan keadaan ruangan yang seperti ini? Yang kedua, kegiatan dalam kaitan dengan kelonggaran kehadiran, memberi salam atau menjawab salam. Contoh, apakah saat ini Anda tidak ada latihan ekstra? Kesemuanya ini dilakukan untuk meredakan kecemasan awal konseli sampai pada kadar ia mau bicara secara lancar tanpa terhambat emosi. Menghindarkan konselor dari banyak bicara, memperoleh pendengaran cermat dari yang dikaitkan konseling dan tersusun dalam pikiran konselor apa yang konseli uraikan. Transisi pembicaraan. Transisi pembicaraan yang dimaksudkan adalah perpindahan dari topik netral ke permulaan konseling. Cara perpindahan topik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat jembatan. Misalnya, setelah kita membicarakan isi topik netral, barangkali ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan bersama dalam pertemuan ini. Yang kedua, mengembangkan sebagian isi topik netral. Misalnya, itu tadi hobimu di bidang musik. Lalu bagaimana dengan prestasi dalam perkuliahan? Catatan penting. Ada 9. Yang pertama, hindari respon berlebihan. Hindari kepura-puraan. Jangan biarkan konseli menunggu dan terabaikan. Pemberian peluang pembicara konseli adalah lebih produktif. Konselor hendaknya menyadari bahwa topik pilihan konseli mendatangkan pemahaman konselor atas
prioritas konseli pada saat itu. Konselor hendaknya tidak mencoba mengendalikan sendiri topik apa yang dibicarakan konseli. Percakapan tidak berstruktur atau topik netral maksimal 3 menit. Kesulitan terletak pada memperkirakan topik netral, dan agar konselor merasa aman, hendaknya konselor menghindari pertanyaan yang langsung mengenai masalah. Menurut Fauzan Lutfi 2008. Contoh teknik opening konseli. Selamat pagi Bu Dian. Konselor. Selamat pagi Mbak Dias. Silakan duduk, Mbak. Berjabat tangan dan mempersilakan untuk duduk. Konseli. Maaf Bu, sebelumnya pagi-pagi mengganggu waktunya Bu. Konselor. Tidak apa-apa Mbak Dias. Bagaimana kabar Mbak? Sehat kan Mbak? Memulai pembuka percakapan dengan wajah yang berseri-seri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.